Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam presisi. Halo sahabat Humas, di podcast Polda Jatim kali ini bersama saya Kompol Gandhi Dharma Yudanto, kita akan berbincang tentang terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo dalam penanganan sosial di tengah pandemi COVID-19. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Salam presisi. salam presisi. Bersama dengan kita, Bapak Kapolresta Sidoarjo, Bapak Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, boleh kita buka maskernya, Bapak? Insya Allah kita sudah melakukan tes COVID-19 dan hasilnya negatif. Amin. Tentu sahabat Humas ingin berkenalan lebih lanjut dengan narasumber kita. Monggo, kami persilakan Bapak memperkenalkan diri dan menyapa sahabat Humas yang menonton video ini. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, sahabat Humas dimanapun berada. Di sini kami Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, SIK, Kapolresta Sidoarjo. Kami alumnus Akpol Angkatan 98. Kemudian kalau pengalaman dinas kami pertama ada di Polda Maluku. Kemudian kami pindah ke Polda Riau. Kemudian kami menempuh pendidikan PTIK. Kemudian kami di Baintelkam Mabes Polri. Kemudian setelah itu kami pindah ke Polda Jawa Tengah. Setelah itu kami sekolah Sespim. Setelah itu kami di Polda DIY. Setelah itu kami dipercaya sebagai Kapolres di Boyolali, kemudian Wakapolresta Banyuwangi, dan alhamdulillah sekarang kami di Polresta Sidoarjo. Seperti itu. Masya Allah, banyak sekali pengalaman tugas yang sudah Bapak jalani. Polresta Sidoarjo mempunyai terobosan kreatif terkait penanganan sosial di tengah pandemi. Seperti apa terobosan kreatif yang dilakukan, Bapak? Monggo, dipersilakan. Ya, kami melihat bahwa sesuai dengan apa yang menjadi daripada program pemerintah, bahwasanya kita semua ini harus betul-betul kita harus bisa bersama-sama untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Antara lain langkah-langkah yang dilaksanakan adalah melaksanakan percepatan vaksinasi. Kaitan dengan itu, kami di Polresta Sidoarjo ada beberapa hal yang kami lakukan. Tentunya ini semua dalam rangka untuk bisa mempercepat vaksinasi. Yang pertama, kami antara lain membuat bis vaksinasi keliling. Ya, bis vaksinasi keliling. Jadi bis-bis yang ada di kami, ini kami modifikasi sehingga bis ini bisa dipakai untuk kegiatan vaksinasi. Artinya bis-bis ini bisa mobiling ke daerah-daerah, ke tempat-tempat, bisa sekaligus membawa tenaga nakes, kemudian juga bisa untuk membawa tenaga yang input data ataupun screening, semuanya bisa menjadi satu. Semuanya satu paket bisa berangkat di situ, sehingga ini memang memudahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo dalam hal melaksanakan vaksinasi. Kemudian yang kedua, kami juga membuat gerai vaksinasi yang ada di 18 kecamatan yang ada di tempat kami. Jadi gerai-gerai vaksinasi ini tentunya harapannya memudahkan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk bisa melaksanakan vaksinasi kapanpun waktunya ataupun apa, mereka bisa di tempat-tempat yang terdekat di situ. Lebih dekat, Pak, ya? Lebih dekat, betul. Kemudian Bapak yang ketiga? Kemudian yang ketiga, ini kan kita melihat bagaimana perkembangan situasi ini. Kalau kita melihat bahwasanya lama-lama ini yang di daerah perkotaan, vaksinasi yang umum massal ini, masyarakat sudah mulai banyak yang vaksin. Artinya sudah menginjak di angka 50% di kabupaten kami. Bagaimana caranya untuk bisa merangkul masyarakat yang lain yang belum vaksinasi? Ini di sini kami membuat terobosan antara lain membuat mobil vaksin pedesaan dan juga ada kendaraan roda 2 pedesaan juga yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami waktu itu
kita sudah tidak lagi mengadakan kegiatan vaksinasi di ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, sudah tidak. Kami sudah mulai bergerak ke arah desa-desa, kampung-kampung, ataupun bahkan RT RW yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami di sini menggerakkan 7 kendaraan vaksin pedesaan, itu kami gerakkan, sehingga memang setiap kali masyarakat ini kita selalu menjemput bola, dan ini tentunya memudahkan masyarakat dalam hal melaksanakan vaksinasi. Kalau untuk di pedesaan Bapak mohon izin, yang jarak yang terjauh berapa jam kalau dari kota Sidoarjo-nya? Kalau dari kota Sidoarjo, misalnya kita ke daerah Jabon itu sekitar 2 jam. 2 jam perjalanan, di sana itu bisa pedesaan itu sekitar 2 jam. Kemudian apabila menggunakan roda 2, ini juga ada beberapa daerah seperti di Kalikajang, itu kita menggunakan vaksinasi ke daerah-daerah terpencil, itu juga waktu tempuhnya juga lumayan karena itu adalah daerah-daerah tambak. Jadi memang daerah-daerah yang tidak bisa dilalui oleh mobil, kita menggunakan kendaraan roda 2. Bahkan kita di situ bersama-sama dengan Forkopimda melaksanakan kegiatan vaksinasi dan bakti sosial di situ. Nah, untuk Terobosan Kreatif sendiri, apa yang melatar belakangi Bapak membuat tadi ada disebutkan 3 inovasi tadi? Apakah ini sebuah perintah dari Bapak Kapolri atau seperti apa Pak? Monggo silakan. Betul. Ini adalah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan kami tertinggi. Di sini beliau Bapak Kapolri selalu menekankan untuk menggiatkan program vaksinasi, dan ini pun juga didukung oleh perintah ataupun petunjuk dari Bapak Kapolda yang selalu menekankan untuk selalu melakukan percepatan dalam hal vaksinasi. Nah, ini kaitan dengan itu kami ada terobosan keempat. Ini adalah vaksinasi 24 jam. Nah, kami membuat di 3 titik. Yang pertama adalah di depan McD itu Taman Pinang Indah, Taman Pinang Indah, kemudian juga ada di Polsek Krian, kemudian juga ada di Polsek Tanggulangin. 3 gerai vaksin ini memang 24 jam kami buat. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih buka, dan animo masyarakat sungguh luar biasa. Setiap hari di daerah Taman Pinang Indah ini ada sekitar 200 sampai 230 yang melaksanakan vaksinasi di sana. Dan alhamdulillah ini yang vaksinasi bukan hanya masyarakat Sidoarjo saja, tapi masyarakat di luar Kabupaten Sidoarjo ini juga datang ke sana. Kalau kita malam hari melihat itu kadang ada, "Loh Pak, Bapak kok baru sempat vaksinasi sekarang?" Oh iya Pak, karena memang kebetulan pekerjaan kami selaku pengemudi kendaraan truk, ini kami baru sempat vaksinasi sekarang. Alhamdulillah memang itu bisa masyarakat banyak yang membutuhkan, dan masyarakat memang banyak yang bisa untuk melaksanakan vaksinasi di sana. Karena kalau 24 jam, jam berapapun masyarakat datang, jam berapapun masyarakat ini, silakan untuk ini, petugas selalu ada di sana. Bahkan memang petugas di situ kami sampaikan untuk sistem kerjanya yang di sana adalah sistem 12 jam. Jadi petugas 12 jam bertugas, kemudian nanti istirahat, diganti petugas berikutnya, dan apabila petugas ini shift malam, ya berarti yang bersangkutan bertugas malam, bahkan mungkin kalau kecapean ya bisa istirahat di sana, seperti itu. Ya, apalagi kalau kita lihat karakteristik penduduk Sidoarjo juga banyak yang mayoritas sebagai buruh perusahaan Bapak. Jadi bisa memanfaatkan gerai vaksinasi 24 jam ini untuk datang dan melakukan vaksinasi, dan tidak terbatas hanya penduduk di kabupaten atau di kota Sidoarjo. Apakah kegiatan vaksinasi ini juga mendapat dukungan dari Forkopimda di kota Sidoarjo, Bapak? Ya, untuk Forkopimda Kabupaten Sidoarjo sendiri kami selalu bahu-membahu, kami juga selalu bekerja sama, artinya baik itu dari pemerintah kabupaten, baik itu dari Kodim, dari kejaksaan ataupun pengadilan, kita selalu eksis untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan vaksinasi. Bahkan di beberapa kegiatan vaksinasi yang di daerah-daerah terpencil yang seperti tadi
kami sampaikan seperti di daerah Kalikajang, kemudian di daerah Dewi Serdadu itu kita Forkopimda serempak kita melaksanakan di sana dan alhamdulillah animo masyarakat juga luar biasa. Kemudian kita juga saling support, baik itu apabila kita mengadakan kegiatan vaksinasi massal, itu baik dari kita dari kepolisian, dari Kodim, dari TNI ataupun juga dari pemerintah kabupaten, kita selalu bekerja sama. Mana yang membutuhkan tenaga kesehatan, mana yang kita membutuhkan nakes, mana yang membutuhkan untuk vaksinasi, itu semua kita selalu bekerja sama dan saling membutuhkan, seperti itu. Siap. Nah, tentu dalam pelaksanaannya Bapak tidak terlepas dari adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi. Barangkali Bapak bisa menceritakan apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ini. Ya, ini memang dinamika di lapangan. Kadang kalau kita melaksanakan vaksinasi, terutama terakhir bahwasanya kita dituntut bahwa untuk lansia di setiap kabupaten ini minimal di angka 60%. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan? Kami berupaya, misalnya seperti apabila lansia yang akan datang melaksanakan vaksinasi, kami sediakan sembako. Di situ ada kami misalnya dari kami menyiapkan bahwa untuk lansia, sembako untuk lansia usia 55 tahun ke atas, itu kami siapkan di situ. Kami juga gembira karena kami bisa berbagi kepada sesama, bisa ini untuk sembako dan lain sebagainya. Antara lain mungkin juga kalau terakhir ini tentunya yang sangat ini adalah masalah cuaca. Cuaca. Kita udah mengadakan vaksinasi di ini, ternyata cuaca tidak mendukung. Akhirnya yang bisa mendapatkan vaksinasi ya hanya beberapa orang. Seperti itu. Oke. Kira-kira ke depannya Bapak untuk program percepatan vaksinasi ini, dan kita tahu bersama bahwa untuk vaksinasi anak Pak ya, sudah mulai dilaksanakan ya Pak? Iya. Monggo Bapak. Hari ini alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi anak, yaitu di daerah Sedati di Madrasah 2. Itu kita sudah melaksanakan vaksinasi anak. Hari ini 200 anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Alhamdulillah. Nanti kita tidak lepas dari itu, kita mulai lagi untuk menggenjot kegiatan vaksinasi khusus anak-anak. Kami akan mulai gerak ke sekolah-sekolah yang ada, karena kita memang, kami pribadi dan seluruh Forkopimda yang di Kabupaten Sidoarjo, kami sudah sepakat bahwasanya kegiatan vaksinasi ini tidak berhenti di angka 70% saja ataupun 60% di angka lansia, tapi kami ingin 100% ini bisa untuk khusus masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Amin. Jadi kami selalu bekerja, istilahnya kapanpun ada yang kegiatan vaksinasi membutuhkan, kami siap sedia untuk vaksinasi tersebut. Siap. Kami dengar juga Polresta Sidoarjo mendapat apresiasi dari banyak pihak Pak ya. Boleh diceritakan ke kami Pak, apa saja apresiasi yang didapatkan dari masyarakat maupun dari instansi yang lain? Kami kemarin memperoleh penghargaan Indonesian Award 2021, di mana kami ke Jakarta, alhamdulillah dari media iNews yang memberikan apresiasi kepada kami tentang percepatan vaksinasi. Ini kemarin dari rumah sakit juga Siti Hajar sudah memberikan apresiasi penghargaan kepada kami kaitan dengan kerjasama di bidang vaksinasi juga. Kemudian dari Lemkapi Jakarta juga memberikan penghargaan kepada kami, terutama dalam hal inovasi-inovasi percepatan vaksinasi yang bisa membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Adanya COVID-19 ini tentu akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Apa yang menjadi terobosan dari Polresta Sidoarjo dalam hal meningkatkan perekonomian di Kota Sidoarjo ini? Anggota Polresta Sidoarjo, kalau kami hari Sabtu itu 2 minggu sekali atau bahkan 3 minggu sekali, kita mengadakan kegiatan jalan santai. Kita jalan santai, start dari Polres, kemudian menuju ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Setelah sampai di pasar, di situ kita berbelanja. Berbelanja, kemudian ya namanya kita ini kan
namanya pimpinan, kami pimpinan dan kemudian dengan staf-staf kami. Jadi begitu selesai kegiatan kami mengadakan pengecekan, ayo barang belanjaannya mana diangkat. Ya, Nah, ini kan kemudian masyarakat melihat wah ada yang belanja semangka, timun, bahan ini ataupun juga makanan-makanan. Nah, ini tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memacu daripada untuk peningkatan perekonomian, terutama mendukung kegiatan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Masker tetap dipakai, kemudian selesai kegiatan kita juga cuci tangan semuanya. Jadi sekali lagi untuk peningkatan perekonomian bisa berjalan, kemudian juga untuk protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Sekarang ini musim penghujan nih Pak. Mohon izin Bapak kira-kira untuk bagaimana mensiasati musim penghujan ini untuk mempercepat vaksinasi ini. Iya. Kaitannya dengan musim penghujan ini memang kita harus betul-betul jeli melihatnya. Yang pertama mungkin kita butuh ruang yang lapang untuk melaksanakan kegiatan, ruang yang lapang dan tertutup untuk melaksanakan vaksinasi. Tapi andaikan tidak, kita juga sudah siap seperti bis vaksinasi ini. Jadi ada bis, jadi bisa daripada yang akan vaksin ini naik ke bis, jadi mereka naik ke bis, mereka tidak kehujanan dan sebagaimana yang lain nanti begitu turun dari bis menggunakan payung. Tapi kalau yang menggunakan vaksin pedesaan, lah ini tentu menggunakan roda 2, ini kami juga terpaksa terbatas sekali, hanya bisa ke rumah-rumah dan sebagainya, sehingga tidak bisa terkena bisa vaksin semuanya juga seperti itu. Dan kemudian apabila menggunakan kendaraan. Nah, ini juga kadang tenaga kesehatan ini yang menggunakan kendaraan karena tidak mengenal medan juga, kadang juga jalannya becek, kadang juga terperosok juga. Juga ada cerita-cerita seperti itu. Tapi itulah memang dinamika kita dalam hal bertugas. Tapi prinsipnya kami juga seluruh personel yang ada di Polres ini kita sangat senang bisa membantu masyarakat dalam hal penggiatan vaksinasi ini. Bahkan secara keseluruhan sampai dengan saat ini kami sudah merekrut ada 21 tenaga kesehatan yang sekarang masih kami rekrut ini untuk dalam rangka kegiatan vaksinasi ataupun penanggulangan daripada COVID ini. Nah, seandainya ada komunitas masyarakat yang dia mempunyai anggota tapi belum divaksin, bisa nggak menghubungi Bapak Kapolres ini untuk bisa datang ke tempat komunitas tersebut untuk vaksinasi? Bisa. Ini kami dengan senang hati akan mengadakan kegiatan vaksinasi di tempat masyarakat ataupun komunitas yang belum melaksanakan vaksinasi tersebut. Sekali lagi, dimanapun tempatnya, seberapa jauhnya, kami udah siap. Artinya, kami menggunakan roda 4 yang vaksin pedesaan kami juga sudah tersedia. Kami menggunakan kendaraan roda 2 juga kami ada. Bahkan kalau door to door jalan kaki pun kami juga siap. Nah, jadi dimanapun masyarakat di Kabupaten Sidoarjo berada, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan vaksinasi. Untuk masyarakat yang mau vaksinasi komunitasnya, menghubungi ke nomor mana Bapak? Mohon izin. Boleh bisa menghubungi kepada hotline kami, terutama nomor handphone daripada Kasih Kesehatan kami di 0823 01 54 5372. Ya, jadi diulangi lagi 0823 01 54 53 72. 72 dengan Pak Ruandi. Nanti dikasih kesehatan kita. Dari Polresta Sidoarjo. Selain stakeholder yang membantu pelaksanaan vaksinasi ini, Bapak, ada pihak-pihak lain nggak yang mendukung kegiatan ini, Bapak? Silakan. Komunitas-komunitas seperti dari ILS, kemudian dari ILS Bapak ya? Iya, kemudian juga rekan-rekan dari Pagar Nusa, kemudian juga adik-adik dari HMI, ataupun juga dari PMII, kemudian juga kita menggandeng daripada Stikers, kemudian juga dari Rektorat dalam hal ini Umaha, kemudian juga Umsida, kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi. Ya. Respon dari pihak-pihak tersebut bagaimana Pak? Mendukung dan antusiasnya bagaimana?
Alhamdulillah sampai dengan saat ini pihak-pihak tersebut sangat mendukung dan juga bahkan terus berkomunikasi dengan kami apabila nanti ada komunitas-komunitas lain ataupun juga ada kelompok-kelompok masyarakat atau kalangan-kalangan tertentu yang belum divaksinasi, pasti dari rekan-rekan tersebut akan berkomunikasi dengan kami kemudian untuk mengajak kita mengadakan vaksinasi di sana. Termasuk dari rekan-rekan Banser juga kita adakan juga kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau untuk stok dari vaksin sendiri, Bapak, apakah pernah ada sampai kekosongan seperti itu? Alhamdulillah support vaksin kami sangat luar biasa. Yang pertama tentunya kami disupport dari Mabes Polri, dari Bidokes. Kemudian yang kedua kami juga ada vaksin aglomerasi, terutama yang ada di pemerintah kabupaten. Itu kami juga disupport oleh Bapak Bupati ataupun juga dari Kadinkes. Sehingga kami bisa memenuhi, sampai dengan saat ini kita tidak pernah kehabisan vaksin, terutama untuk kegiatan vaksin yang ada di tempat kita yang 24 jam. Sehingga masyarakat misalnya datang ke sana pasti masih bisa divaksin. Seperti itu. Jadi sahabat Humas tidak perlu khawatir kalau datang ke gerai vaksinasi 24 jam kehabisan vaksin atau apa, ya tidak usah, tetap datang aja langsung. Ya. Dengar di media sosial ada yang takut anaknya divaksin. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau sekarang kita melihat bahwa memang ada beberapa ketentuan khususnya untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11. Kalau dia habis divaksin BCG ataupun yang lain ya paling tidak memang harus menunggu kurang lebih 1 bulan ataupun lebih dari itu 40 hari baru kemudian dia melaksanakan vaksinasi. Sekali lagi karena kita sekarang sudah mulai untuk program vaksinasi anak, mari kita sama-sama galakkan, giatkan untuk vaksinasi bagi anak-anak tersebut. Karena kalau kita melihat sekarang, yang usia-usia lanjut sudah divaksinasi. Usia-usia kerja seperti kita juga sudah divaksinasi. Nah, ini kalau anak-anak usia-usia pelajar yang 12 sampai ini mas sudah. Anak-anak yang SD 6 sampai 11 tahun ini kalau misalnya belum, pasti ini juga rentan daripada terkena COVID. Dan terakhir, mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan dan pesan sebagai Kapolresta Sidoarjo dalam penanganan sosial di tengah pandemi COVID-19 ini, sekaligus sebagai closing statement Bapak, silakan. Kalau closing statement, kami di sini selaku Kapolresta, kami sangat berterima kasih kepada jajaran Forkopimda yang sudah bekerja sama dengan kami, kemudian juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang sudah benar-benar bekerja sama, kemudian juga kita bersama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita tujuannya bersama adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Kita jangan terlena dengan situasi sekarang, di mana Kabupaten Sidoarjo kita sekarang sudah level 1, tetapi kita juga harus kita tetap bisa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kedepannya tentu harapannya seluruh masyarakat yang di Kabupaten Sidoarjo khususnya ini semua bisa sehat semua, tidak ada yang terkena COVID dan tentunya wabah COVID ini bisa segera pergi dari bumi tercinta kita ini. Ya, dan akan tercipta herd community, Pak ya. Ya, betul. Okay. Terima kasih Bapak telah berbagi pengalaman yang menginspirasi di podcast Polda Jatim. Sahabat Humas yang ingin memberi kritik dan saran agar podcast Polda Jatim ini lebih baik ke depannya, silakan tulis di kolom komentar. Dan buat sahabat Humas yang mendapat manfaat dari video ini, silakan untuk like dan share dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.